Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem informasi peminjaman sarana dan prasarana lab. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota tim. Yang pertama ada saya sendiri, Clariza Yuditesmana dengan NIM 10607 sebagai Project Manager. Kemudian ada Atin Suhaitin dengan NIM 10605 sebagai Business Analyst. Kemudian ada Riza Aljidani Baihaqi dengan NIM 10627 sebagai Programmer. Di sini ada pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu permasalahan sehingga harus dibangun sebuah sistem. Yang kedua flowchart, sistem yang sedang berjalan. Yang ketiga solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang kelima project objective dan coverage. Dan keenam pemodelan prosedural DFD context diagram. Langsung saja kita ke pembahasan pertama yaitu permasalahan. Jurusan Manajemen Informatika merupakan salah satu jurusan yang ada di Politeknik Negeri Subang. Di sana terdapat beberapa lab yang dikelola oleh masing-masing kepala lab atau kalab. Cara pengelolaannya masih manual yang menyebabkan dokumen peminjaman tidak tertata secara rapih, sehingga JMI memerlukan sebuah produk atau sistem yang dapat membantu pengelolaan peminjaman sarana dan prasarana lab JMI dijelaskan tadi. Sistem ini akan kami beri nama SISAPRA atau Sistem Informasi Sarana dan Prasarana. Dengan adanya produk ini diharapkan memberikan kemudahan kepada JMI untuk melakukan pengelolaan peminjaman sarana dan prasarana lab di jurusan Manajemen Informatika. Dapat dilihat bahwa flowchart sistem yang sedang berjalan yaitu form peminjaman barang. Di sini ada dua aktor. Yang pertama mahasiswa, yang kedua kalab. Mahasiswa mulai meminta form peminjaman barang lab, kemudian kalab menyerahkan formulir peminjaman barang lab, kemudian mahasiswa mengisi formulir, menandatangani formulir, dan menyerahkan formulir. Kemudian kalab menyerahkan barang yang dipinjam, dan mahasiswa menerima barang yang dipinjam. Setelah digunakan, maka mahasiswa menyerahkan barang yang dipinjam dan kalab memeriksa barang yang dipinjam. Kemudian di sini ada decision. Apakah ada kerusakan? Jika iya, maka kalab meminta ganti rugi. Kemudian mahasiswa mengganti barang yang rusak dan mengembalikan barang yang rusak. Kemudian kalab menandatangani dokumen peminjaman. Kemudian hasilnya berupa dokumen peminjaman dan N. Jika tidak ada kerusakan, maka menyimpan barang yang telah dipinjam, kemudian menandatangani dokumen peminjaman, kemudian hasilnya berupa dokumen peminjaman, kemudian N. Yang kedua ada flowchart peminjaman lab. Ada 5 aktor. Yang pertama ada dosen pengampu, mahasiswa, kalab, satpam, dan kajur. Dimulai dari dosen pengampu start, kemudian dosen pengampu meminta mahasiswa meminjam lab untuk pembelajaran, lalu mahasiswa meminta form peminjaman lab, kemudian kalab menyerahkan peminjaman lab. Setelah itu mahasiswa menerima form peminjaman lab lalu mengisi form peminjaman lab. Setelah mengisi kemudian menunjukkan form peminjaman lab ke satpam. Satpam mengetahui kemudian membuka lab. Setelah itu mahasiswa menggunakan lab lalu melapor bahwa peminjaman lab sudah selesai, kemudian menyerahkan form peminjaman lab lalu kalab menerima form peminjaman lab. Setelah itu kalab mengecek lab apakah ada kerusakan. Jika iya, mahasiswa mengganti kerusakan lalu memberi pergantian kerusakan. Kemudian kalab menerima pergantian kerusakan. Jika tidak, maka kalab langsung mereka peminjaman lab. Setelah itu menyerahkan rekapan pada kajur. Kemudian kajur menerima rekapan lalu menandatangani. Setelah itu rekapan peminjaman lab berupa dokumen dan selesai. Flowchart yang sedang berjalan
dari rekapan lab dan barang. Ada satu aktor yaitu Caleb. Pertama start, kemudian masing-masing Caleb memeriksa prom peminjaman barang dan lab. Setelah itu, merekap barang dan lab, lalu akan berupa hasil rekapan barang dan lab. Lalu N. Adapun solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah. Kami menawarkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan membuat suatu sistem. Sistem ini akan kami beri nama SISAPRA, yaitu Sistem Informasi Sarana dan Prasarana. Yang selanjutnya langkah-langkah. Yang pertama, melakukan wawancara untuk mengumpulkan data mengenai kebutuhan bisnis yang diperlukan untuk membangun sistem informasi peminjaman sarana dan prasarana lab. Yang kedua, melakukan analisis kebutuhan, kemudian membuat dokumen perencanaan proyek yang meliputi project charter, preliminary project scope statement, dan dokumen lain yang mendukung. Yang ketiga, membuat project management plan sesuai analisa. Yang keempat, menentukan scope planning, scope definition, dan pembuatan WBS. Yang kelima, membuat rencana berdasarkan 9 knowledge area. Yang keenam, membuat project team dan berkoordinasi agar informasi dapat terdistribusi dengan baik. Yang ketujuh, mendevelop dan mengelola proses pembuatan software. Yang kedelapan, pengujian software yang telah dibuat termasuk UAT. Yang kesembilan, penyempurnaan dan modifikasi software sesuai feedback stakeholder. Yang ke-10, menutup project dengan mendeliver produk. Yang terakhir, mengakhiri kontrak. Pembahasan kelima, project objective. Sebagai salah satu sistem pengelolaan peminjaman sarana dan prasarana lab, maka SISAPRA ini diharapkan bisa membantu mengelola sistem peminjaman sarana dan prasarana lab pada JMI sesuai dengan kebutuhan jurusan. Selain itu, dengan adanya software ini diharapkan akan mempermudah proses peminjaman sarana dan prasarana lab JMI dan mengelola serta memelihara lab dan barang yang ada. Proyek ini berfokus pada sisi fungsionalitas sehingga end user diharapkan dapat mengelola proses peminjaman dengan mudah dan tepat. Pembahasan keenam yaitu project coverage. Secara umum, software SISAPRA ini akan menyediakan fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama, tampilan halaman utama yang meliputi nama-nama lab atau barang yang tersedia dan detail lab atau barang. Yang kedua, tampilan informasi form peminjaman yang meliputi identitas peminjam, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, notifikasi persetujuan, dan keterangan. Yang ketiga, tampilan rekapan peminjaman yang meliputi identitas peminjam, barang atau lab yang dipinjam, tanggal kembali, dan tanda tangan. Dapat dilihat ini merupakan DFD level 0 dari SISAPRA. Di sini ada 3 entitas. Yang pertama mahasiswa, kedua Caleb, ketiga Kajur. Mahasiswa dapat mengakses login, form peminjaman lab, dan form peminjaman barang. Caleb dapat mengakses login, persetujuan peminjaman lab, dan persetujuan peminjaman barang. Dan Kajur dapat mengakses login. Sistem akan menampilkan informasi login, laporan peminjaman lab, dan laporan peminjaman barang kepada mahasiswa. Kemudian sistem akan menampilkan informasi login, laporan peminjaman lab, laporan peminjaman barang, dan laporan rekapan kepada Caleb. Dan sistem akan mengeluarkan info login dan rekapan kepada Kajur. DFD level 1. Di dalam level 1 ada beberapa proses. Yang pertama ada proses login, data master, proses peminjaman lab, proses peminjaman barang, laporan, dan proses logout. Yang pertama yaitu proses login. Ada 3 aktor. Yang pertama ada mahasiswa, Caleb, dan Kajur. Mahasiswa login, kemudian sistem akan menampilkan info login. Lalu Caleb login, maka sistem akan menampilkan info login. Setelah itu Kajur login, maka
sistem akan menampilkan info login. Setelah proses login selesai, maka akan disimpan di dalam tabel user. Yang kedua ada data master, yaitu Caleb memasukkan data user, data lab, dan data barang yang tersedia. Setelah itu di dalam sistem data master, maka akan disimpan di dalam tabel lab dan tabel barang yang akan diteruskan ke dalam proses peminjaman lab dan proses peminjaman barang. Setelah itu ada proses peminjaman lab. Yang pertama, mahasiswa mengisi prompt peminjaman lab, maka sistem akan meneruskan ke lab, yaitu notifikasi persetujuan lab. Maka Caleb akan mengirim laporan persetujuan ke dalam sistem. Setelah itu sistem akan menampilkan laporan peminjaman lab dan notifikasi persetujuan ke mahasiswa. Setelah itu akan disimpan di tabel peminjam. Kemudian ada proses peminjaman barang, yaitu sama halnya dengan proses peminjaman lab. Mahasiswa mengisi prompt peminjaman barang, kemudian sistem akan menampilkan notifikasi peminjaman barang kepada Caleb. Setelah itu Caleb akan mengirimkan laporan persetujuan, kemudian sistem akan menampilkan laporan peminjaman barang serta notifikasi persetujuan ke mahasiswa. Setelah itu akan disimpan di tabel peminjam. Yang kelima ada proses laporan. Di dalam laporan terdiri dari tabel user, tabel lab, dan tabel barang serta tabel peminjam yang kemudian akan dilihatkan oleh sistem kepada kajur berupa laporan rekapan. Terakhir yaitu ada proses logout. Yang pertama, mahasiswa logout, maka sistem akan menampilkan info logout. Yang kedua ada Caleb logout, kemudian sistem akan menampilkan info logout. Setelah itu ada kajur logout, kemudian sistem akan menampilkan info logout. DFD level 2 proses login. Di sini ada 3 entitas, yaitu mahasiswa, Caleb, dan kajur. Ada satu proses, yaitu proses login, dan satu tabel, yaitu tabel user. Mahasiswa memasukkan NIM dan nama mahasiswa kepada sistem. Kemudian Caleb memasukkan NIDN dan nama Caleb kepada proses. Kemudian kajur memasukkan NIP dan nama kajur kepada proses. Kemudian data disimpan di tabel user. DFD level 2 proses data master, yaitu ada satu aktor Caleb dan satu proses kelola data. Caleb akan menginformasikan informasi berupa barang dan lab, yaitu barang yang tersedia dan lab yang tersedia. Kemudian sistem akan menyimpannya ke dalam 2 tabel. Ada 2 tabel, yaitu tabel lab dan tabel barang. Keduanya dipisah karena tabel tersebut berbeda. DFD level 2 dari proses peminjaman lab. Ada beberapa proses, yaitu tampil, cari, isi prompt, tambah, ubah, hapus, dan keputusan. Di dalamnya ada 2 aktor, yaitu mahasiswa dan Caleb. Yang pertama, mahasiswa mengirimkan data lab. Setelah itu, maka sistem akan menampilkan info lab. Lalu Caleb mengisi data lab. Setelah itu, sistem akan menampilkan info lab. Setelah semuanya memasukkan data, maka di tampilan akan diteruskan atau disimpan di dalam tabel lab. Setelah proses tampil selesai, maka akan diteruskan ke dalam atau berpengaruh ke proses cari, proses tambah, dan proses ubah serta proses hapus. Yang kedua ada proses cari, yaitu mahasiswa bisa mencari data-data lab yang kosong untuk dipinjam, yaitu dengan mahasiswa mengirimkan data lab, lah kemudian sistem akan menampilkan info lab yang tersedia. Setelah itu Caleb juga bisa mengisikan lab-lab yang dapat dipakai
untuk dipinjamkan. Kemudian sistem akan menampilkan info lab. Setelah semuanya sudah, maka akan disimpan di dalam tabel lab. Setelah itu ada proses isi prompt. Mahasiswa akan menginputkan data peminjaman, yaitu lab mana yang akan dipinjam. Kemudian sistem akan menampilkan laporan peminjaman. Setelah mengisi prompt peminjaman, maka sistem akan meneruskannya atau disimpan di dalam tabel lab. Setelah itu ada proses tambah. Mahasiswa bisa menambah lab yang akan dipinjam, yaitu dengan mahasiswa menginputkan data lab, kemudian sistem akan menampilkan info lab, lalu sistem akan menyimpannya di dalam tabel lab. Setelah itu ada proses ubah. Mahasiswa bisa mengubah lab yang akan dipinjam dengan mengirimkan data lab, kemudian sistem akan menampilkan info lab. Setelah itu maka akan disimpan di dalam tabel lab. Kaleb juga bisa menambah atau mengubah lab dengan menginputkan data lab. Setelah itu maka sistem akan menampilkan info lab. Lalu ada proses hapus. Mahasiswa berhak menghapus atau tidak jadi meminjam lab, yaitu dengan mahasiswa memasukkan data lab, kemudian sistem akan menampilkan info lab. Kaleb juga bisa menghapus lab yang sudah tidak layak dipakai, itu dengan menginputkan data lab yang tidak dipakai, kemudian sistem akan menampilkan info lab. Itu ada proses keputusan. Proses keputusan yaitu dari Kaleb memberikan keputusan, kemudian sistem akan meneruskannya atau menerima info keputusan kepada mahasiswa. Di dalam proses keputusan maka akan disimpan di dalam tabel peminjaman lab. DFD level 2 tentang proses peminjaman barang. Ada dua aktor, yang pertama mahasiswa dan Kaleb. Ada beberapa proses. Yang pertama ada proses tampilan, proses mencari, mengisi prompt, proses menambahkan, mengubah, menghapus, dan info keputusan. Yang pertama proses tampilan. Setelah semuanya login, maka sistem akan menampilkan sebuah tampilan dengan mahasiswa menginputkan data barang, kemudian sistem akan menampilkan info barang. Setelah itu, Kaleb memasukkan data barang yang tersedia di dalamnya, kemudian sistem akan menampilkan info barang. Setelah itu ada proses mencari. Mahasiswa bisa mencari barang yang dibutuhkan, yaitu dengan mahasiswa menginputkan data barang, kemudian sistem akan menampilkan info barang. Setelah itu Kaleb bisa mencari data barang dengan menginputkan data barang, kemudian sistem akan menampilkan info barang. Setelah itu proses akan disimpan di dalam tabel barang. Kemudian ada proses mengisi prompt. Mahasiswa mengisi prompt data barang, data mana yang akan dipinjam. Kemudian sistem akan menampilkan info barang. Setelah itu maka akan disimpan di dalam tabel barang. Lalu ada proses mengubah. Mahasiswa bisa mengubah barang yang sudah dipinjam dengan memasukkan data barang, kemudian sistem akan menampilkan info barang. Kemudian dalam proses mengubah maka akan langsung disimpan di dalam tabel barang. Setelah itu ada tabel menambahkan. Mahasiswa berhak menambahkan barang yang ingin dipinjam dengan memasukkan data barang, kemudian sistem akan menampilkan info barang. Setelah itu sistem akan menyimpannya di dalam tabel barang. Kemudian ada proses menghapus.
mahasiswa berhak menghapus atau tidak jadi meminjam barang, yaitu dengan memasukkan data barang, kemudian sistem akan menampilkan info barang. Setelah itu akan disimpan di dalam tabel barang. Caleb juga bisa menghapus barang yang sudah tidak layak dipakai dengan memasukkan data barang mana yang tidak layak dipakai, kemudian sistem akan menampilkan info barang. Setelah itu ada info keputusan. Setelah proses-proses selanjutnya berjalan, maka Caleb berhak memberi keputusan kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa akan menerima info persetujuan dari proses peminjaman barang, kemudian akan disimpan di dalam tabel peminjam. DFD level 2 laporan. Di sini ada satu entitas yaitu kajur, kemudian ada satu proses yaitu rekapan peminjaman lab atau barang, kemudian ada 3 tabel yaitu tabel user, tabel lab, dan tabel barang. Proses akan merekap secara otomatis peminjaman lab dan barang. DFD level 2 proses logout. Di sini ada 3 entitas yaitu mahasiswa, Caleb, dan kajur. Mahasiswa melakukan logout, kemudian sistem akan menampilkan info logout. Caleb melakukan logout, kemudian sistem akan menampilkan info logout. Kajur melakukan logout, kemudian sistem menampilkan info logout. DFD level 3 proses login. Di sini ada 3 entitas yaitu mahasiswa, Caleb, dan kajur. Kemudian ada 2 proses yaitu validasi dan keluar, dan 1 tabel user. Mahasiswa dapat keluar dari sistem dan mahasiswa melakukan validasi data. Kemudian Caleb dapat memvalidasi data dan Caleb dapat keluar dari sistem. Kemudian kajur pun sama, dapat memvalidasi data dan dapat keluar dari sistem. Apabila ketiga user tersebut telah memvalidasi data, maka data akan disimpan di tabel user. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.